saya akan membagikan beberapa pengalaman sedikit ya, tidak banyak ya, tapi sedikit saja yang bisa saya bagikan, yaitu kalau dilihat dari modelnya yaitu tentang budaya positif. Nah sebelumnya sebelum kita masuk ke modul, saya ingin melakukan permainan sedikit ya, permainan sedikit. Mungkin di antara kita atau semua kita punya sesuatu hal yang bisa kita banggakan, sesuatu hal yang berharga. Mungkin di antara Bapak Ibu punya sesuatu hal yang berharga? Punya. Pasti punya ya. Sekarang kalau tanamkan itu dalam hati, coba taruh di telapak tangannya, kemudian genggam sesuatu hal yang berharga tersebut. Ya, sesuatu hal yang berharga. Jika di antara kita yang meminta begitu, itu dibuka, apakah Ibu dan Bapak mau membuka hal yang berharga mungkin untuk diberikan kepada orang lain, atau orang itu memintanya secara terpaksa? Kira-kira mau atau tidak? Mau. Yang lain, ini hal yang berharga, apapun itu, ya apapun itu. Yang lain, apakah mau membuka hal yang berharga tersebut? Tidak mau, ya. Mau ya. Ada yang lain, ada yang tidak mau? Mau. Oke, ya. Nah, alasannya kenapa? Coba, Pak Ben, kira-kira mau memberikan hal tersebut? Kita kan memang wajar membantu itu, wajar kan membantu orang lain. Kita tolong wajar. Jadi kalau punya kita tuh ada ibarat kita tuh ada kemampuan tuh ada kita bantu orang. Nah, kira-kira itu berasal dari mana? Dari dalam hati atau dari karena ada kontrol dari luar? Memang dalam hati. Dari dalam hati. Iya, betul. Nah, karena itu dari dalam hati, berarti itu keyakinan kita yang sudah kita tanam. Nah, hari ini kita belajar tentang itu dan membawanya ke sekolah. Ya, membawanya ke sekolah. Makanya itu disebut dengan budaya positif. Kalau kita melihat ya di yang kedua di sana, apa sih itu arti budaya? Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Budaya itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri perspektif atau akal manusia. Nah, berasal dari dalam diri sendiri ya, yang berkaitan dengan bahasa, mungkin kebiasaan, ya kan? Nah, kebiasaan biasanya kebiasaan. Nah, kemudian di sana ada juga apa saja sih hal-hal budaya positif. Di halaman yang berikutnya ada budaya positif ya. Nanti kita akan belajar ada 6 macam budaya positif yang bisa kita tuangkan ke sekolah ya. Ada di antaranya adalah stimulus respon. Tadi karena ada stimulus dari luar, kata Pak Ben tidak ada, karena itu berasal dari keyakinan kita. Nah, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan belajar. Nah, yang apa yang kita bawa ke sekolah ada juga namanya keyakinan tadi. Itu juga bisa kita bawa ke dalam kelas. Kemudian mungkin di antara kita sering melihat anak-anak yang mungkin mengganggu temannya, kemudian berbicara sendiri di dalam kelas. Nah itu kenapa? Karena itu kebutuhan dasar manusia. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga bisa dibawa kita untuk pulang ke rumah, supaya kita bagaimana kita mengontrol anak-anak kita ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, untuk apa budaya positif ini kita bawa, baik di sekolah ataupun di rumah? Boleh juga untuk terwujudnya peningkatan hasil belajar anak-anak kita atau murid kita. Kemudian terciptanya kepuasan kerja. Kalau kita di sekolah kan kita kalau murid kita semuanya pintar, semuanya rajin, begitu pasti kita akan puas. Oh, senang kayaknya si siapa nih? Ada murid kita Sirian, kayaknya dia dari tulisannya kurang bagus menjadi bagus. Nah, itu kita kan ada kepuasan tersendiri seperti itu. Kemudian terarahnya perilaku warga sekolah. Mungkin ada anak yang ngamuk-ngamuk dan lain-lain. Nah, itu kan ada juga ya di sekolah. Kemudian terciptanya tim kerja di sekolah. Karena kita di sini kan tim, ya. Ya kalau misalnya terpecah belah mungkin ya secara mungkin kita ada yang tidak enak dengan teman yang lain seperti itu bekerja, jadi tidak betah begitu ya. Nah, dari kelima budaya positif tersebut ya, itu merujuk ke profil belajar Pancasila. Mungkin di antara Bapak Ibu pasti tahu ya, ada berapa macam profil belajar Pancasila? Ya, di sana ada 6 ya, ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya.
tadi budaya positifnya ada stimulus respon. Nah ini dia yang berkaitan dengan Pak Ben tadi ya. Oke, kalau dia stimulus, nah ada namanya teori gunung es, ya teori gunung es. Pernah lihat gunung es? Yang paling banyak itu di dasar atau muncul ke atas? Untuk apa? Muncul ke atas. Yang lain? Muncul di atas. Ternyata teori gunung es itu yang paling banyak, ya mungkin ya kalau gunung es itu anggap aja gunung es 100% gitu. Yang paling banyak itu adalah paling bawah. 88% itu berada di bawah. Hanya 12% berada di atas. Maka kita tidak bisa mengontrol mood kita. Yang misalnya begini, oh saya bisa mengontrol si A, oh saya bisa mengontrol si B. Tidak, itu hanya ilusi. Tidak bisa, ya. Karena keinginan kita untuk maju itu berasal dari diri sendiri. Contohnya teori gunung es tersebut, 88% ya kita tidak bisa menguasai anak-anak kita. Lewat mana? Lewat 5 kebutuhan yang bisa kita kuasai. Memang itu berasal dari diri sendiri. Sama dengan kita juga. Oh aku mau membantu si A, oh aku mau berteman dengan si B. Itu bukan oleh pengaruh dari teman-teman, ibu bapak ya. Memang kita mau dari dalam diri sendiri. Ya, itu teori. Mungkin nanti saya bisa kirimkan bagaimana teori gunung es ya. Nah, kemudian itu dia, nih stimulus respon. Kalau misalnya semua orang itu melihat hal yang sama, tidak, kita itu berbeda ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada lagi, saya bisa mengontrol orang ini. Nah, di sana ada tulisannya ya, saya bisa mengontrol orang ini. Tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak-anak kita ya. Itu memang dari dasar diri mereka yang mau ya. Memang dasar mereka yang mau, itu hanya ilusi kalau kita bisa mengontrol orang lain. Nah, tetapi bagaimana cara kita itu mendekati lewat 5 kebutuhan nanti ya. Nah, yang kedua, ini dia motivasi. Nah, kira-kira pertanyaan saya ibu bapak, kira-kira kalau kita datang tepat waktu sekolah itu kira-kira karena apa? Coba ibu Sari, kira-kira karena apa bu? Saya itu harus jam 7 paling tidak sudah ada di sekolah. Karena apa? Bisa beri alasan. Menerapkan kedisiplinan. Menerapkan kedisiplinan. Ada yang lain? Hampir seperti itu. Hampir. Ada yang lain? Ada juga sebenarnya ya, ada 3 perilaku manusia. Ada 3 sebenarnya. Ini tidak bisa dipungkiri oleh kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku pengarauan di kepala sekolah, aku harus datang pukul 7. Pasti ada sedikit di sana. Ya, tidak bisa dipungkiri. Bertanggung jawab. Iya, betul. Disiplin. Disiplin tersebut. Kemudian ada juga loh, karena ingin mendapatkan imbalan. Mungkin di antara kita di sini yang mungkin tidak ada seperti itu ya. Oh ternyata aku tuh mau bantu yang sana tuh supaya aku terlihat wah aku tuh dermawan. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian menjadi orang yang pengen dihargai, ya, pengen dihargai. Itulah 3 motivasi perilaku manusia. Nah jadi saya yakin ibu bapak di sini pasti oleh karena ini ya. Memang berasal dari diri kita sendiri ya, pengen datang pukul 7 begitu atau 6:30 di sekolah. Nah itu dia. Kemudian ada ini tentang hukuman. Apakah ibu bapak di rumah juga memiliki sifat hukuman kepada anak-anak? Tidak ada. Harusnya seperti apa? Ini ada dia. Ada 3 macam. Ya. Anak-anak itu kan kalau kita pikir mereka itu selalu bikin kesalahan, bikin apa? Anak-anak tidak bu bapak, karena mereka ingin memenuhi 5 kebutuhan hidup mereka. Nanti kita akan belajar ya. Nah yang pertama hukuman. Kenapa hukuman itu terjadi? Karena anak-anak salah. Seharusnya ada cara lain supaya mereka tidak menggunakan hukuman. Kata-kata menghardik itu hukuman. Ya. Nah ada 3 macam ya, ada 3 macam di sana identitas kita untuk membuat anak-anak itu sukses itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sana ada itu apa namanya? Kalau hukuman itu sanksi, itu membuat anak-anak menjadi sakit hati, membuat anak-anak menjadi mungkin ada yang dendam. Kalau hukuman ya, kemudian mereka itu seperti kepahitan. Jadi nanti aku ingat mamaku dulu tuh begini-begini. Pasti ada itu. Itu karena kita menerapkan hukuman. Apalagi kalau kita menyebutkan tunggulah mama hukum kamu begini-begini. Jadi terekam
yaitu restitusi. Restitusi itu adalah tindakan yang dilakukan kita, orang tua atau guru ya, untuk menaati kesepakatan. Di kelas itu harus ada kesepakatan, ya. Tidak kesepakatan itu siapa yang buat kira-kira? Di kelas bersama. Dibuat bersama antara guru dan murid. Betul sekali ya, dibuat bersama. Semuanya itu kita tanya dengan murid. Kalian maunya belajarnya seperti apa kan? Bu, aku maunya belajar kitab, tapi dalam ada rambu-rambunya seperti itu. Ya. Nah ini dia keyakinan kelas, ada di sana ya, keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Yang ada di halaman berikutnya, yang ketiga, keyakinan kelas ya. Kenapa tidak peraturan? Mungkin kita dari dulu, oh, ada peraturannya begitu. Sama kita dengan guru-guru nih. Oh, peraturannya memang dari sana sudah seperti itu. Ya. Sebenarnya kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena peraturan itu banyak menggunakan kata yang negatif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kata larangan itu membuat anak-anak itu seperti mungkin trauma atau apa begitu. Kata larangan. Jangan merokok. Harusnya apa? Jagalah kesehatan. Begitu kan? Nah ini dia keyakinan kelas itu. Misalnya contohnya di mana? Gunakan masker. Mungkin ibu bapak kalau mau keluar ke dinas atau kemana pasti sudah, oh akhirnya masker pun ketinggalan. Karena memang sudah membudaya. Bagaimana kalau budaya itu kita tuangkan di kelas kita? Aku tuh harus rajin di sekolah, harus pekerjaanku selesai. Dituangkan di dalam hati siswanya. Karena memang berasal dari mereka keyakinan tersebut. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, misalnya begitu ya, apalagi kelas besar ya. Gitu. Tapi ada kata-kata positif. Dilarang mengambil barang, dilarang, atau tidak boleh. Harusnya kita gunakan kata-kata yang positif supaya tidak, karena anak-anak ini mudah untuk merekam ya hal-hal yang seperti itu. Nah, kembalikan barang ke tempatnya, itu bagus kata-katanya. Ya, bagus kata-katanya. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas, ada di halaman berikutnya. Di bawah ini keyakinan kelas ya. Ada contoh keyakinan kelas. Nanti bisa ibu bapak terapkan keyakinan kelas di di kelas kita masing-masing supaya anak-anak keyakinan kelas itu siap yang buat bersama, betul ya. Ajak anak-anaknya maunya seperti apa, begitu ya. Ini ada ya, misalnya kelas 5 selalu bersikap positif ya, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya, hormat orang lain. Bisa kita modifikasi ya, tidak harus mesti seperti itu ya anak-anak kita. Nah ini dia yang di bawahnya. Kenapa anak-anak itu terlihat kayaknya ada yang menjengkelkan, ada yang nakal, kan begitu ya. Mungkin rata-rata di antara kita punya anak-anak di rumah atau kita punya siswa di kelas kita ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Dia mengatakan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hidup, lapar, ngantuk. Mungkin anak-anak kalau kita lapar nggak bersemangat untuk belajar. Mungkin kalau anak-anak kita mengantuk, dia tidak fokus saat belajar matematika. Itu kebutuhan dasar. Coba kalau dia kenyang, pasti mungkin tidak melakukan kesalahan di kelas. Betul ya Bapak Ibu? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan diterima oleh teman-temannya. Mungkin dia mengganggu teman karena apa? Supaya teman sebelahnya mau berteman. Mungkin teman sebelahnya nggak mau berteman, diganggu terus ya begitu. Padahal dia mau apa? Kebutuhannya apa? Untuk ditemani, diberi kasih sayang. Anak-anak itu tantrum biasanya kan, pengen apa? Padahal dia itu pengen apa? Pengen disayang, diperhatikan. Nah itu dia. Kemudian pengen kebebasan. Kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Mereka tidak punya kebebasan. Maka mereka akan mungkin melampiaskan itu dengan hal-hal yang tidak dalam tanda kutip. Ya, anak-anak kita biasanya seperti itu. Nah kemudian ada juga rasa senang. Ada ini, ya saya pernah gini. Ada anak-anak manjat. Biasanya kita bilang apa? Turun, tidak boleh naik. Karena apa? Sebenarnya dia manjat-manjat itu karena dia senang.
banyak begitu. Padahal itu belum belum pas begitu ya. Makanya kita beri pengertian. Nanti ada caranya beri pengertian ya. Nah ini dia. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Biasanya guru-guru ya biasanya seperti ini juga. Nomor 4 ya. 5 posisi kontrol kita. Yang pertama hukuman. Kita mengontrol anak-anak kita dengan hukuman. Awas ya, kamu belum selesai tidak boleh pulang. Itu hukuman. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Itu tadi. Kita bikin anak-anak kita itu merasa bersalah dengan kita. Ya, sering ya, gitu. Aku nggak enak sama ibu Tina, aku nggak enak sama ini. Jadi merasa bersalah, begitu kan? Ada juga sebagai teman. Contohnya begini, misalnya ada anak-anak yang terlambat atau mengerjakan tugas. Ayolah, kerjakanlah supaya nanti ibu nanti bisa dimarahin kepala sekolah loh kalau kamu misalnya setiap hari tidak mengerjakan tugas sampai selesai. Itu teman. Jadi, ayolah, dibujuk begitu. Nah, kemudian ada juga pengontrol ya, memantau, mencatat. Kamu kemarin nilainya 20. Hari ini kamu harus 80 berdasarkan catatan kita. Ya, kita mengontrol anak-anak kita ya. Ada yang lebih bagus dari kelima hal tersebut. Kita berposisi sebagai manajer. Ya. Kita bertanya apa keluhan mereka. Mungkin kita bertanya, apa yang sulit? Itu kontrol. Kita jangan bentak ya anak-anak ya. Kamu hari ini mengerjakan begini. Selesai ya, kemarin juga belum selesai. Nah, itu kita mengontrol anak-anak kita. Padahal mereka membutuhkan apa? Ditanya, misalnya gini, bertanya ya, buat kesepakatan. Apa yang sulit? Boleh dibantu? Ya, mereka tidak merasa kesal dengan kita. Ya, begitu. Kemudian kamu sebenarnya pengennya seperti apa? Maunya seperti apa? Pertanyaannya begitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita kerjakan sama-sama. Gitu dengan murid kita ya. Ada lagi memotivasi ya, memotivasi anak-anak didik kita. Kadang-kadang juga saya pribadi sebelum belajar di sini juga pasti. Saya itu seperti satpam. Saya dulu pernah ngajar di sekolah Katolik, murid saya itu 40 kelas 1 sendiri. Ya, kalau di sini enak ya, paling 3 ya, gitu kelas 1 ya. Tempat saya juga sekarang itu 2, muridnya kalau saya 20. Laki-laki. Masuk lewat jendela, keluar lewat pintu. Ada itu, ya. Tidak boleh lihat temannya. Bu, si Geo itu lihat mukaku. Padahal kan tidak sakit kalau lihat. Ya kan, ada banyak seperti itu. Jadi saya mulai dari pintu itu sudah begini. Ibu Pina, kata mereka. Sudah siap. Padahal itu cuma mereka. Nanti kalau guru lain yang masuk kira-kira begitu tidak? Beda. Karena mereka tidak punya kebiasaan. Nah, jadi kasusnya saya itu seperti itu. Kalau saya yang masuk dari 40 siswa itu, Ibu Pina, kata mereka, langsung duduk di tempat duduknya. Tapi ada di kasus ya, teman saya menulis di papan tulis, tangan-temannya disodok pakai pensil, jadi bolong. Karena itu kebetulan saya tidak ada di tempat begitu, jadi teman saya itu mengajar pengganti. Kan biasanya ada guru pengganti. Mereka itu selalu takut dengan wali kelas biasanya, ya. Karena kita sudah bisa mengontrol mereka seperti itu, seakan-akan seperti itu. Masuk ke rumah sakit itu bolong, pensilnya dibereknya begitu sampai tajam tertusuk, bolong. Sampai berikutnya ada lagi, Bu, saya lapar. Kan jam 8:30 kita istirahat, jam 8 itu sudah lapar, makanya disuruh oleh gurunya itu boleh dia buka bekal. Bagaimana betul kalau setiap hari? Nah, jadi kalau ada saya di sana tidak bisa, harus makan di rumah dulu baru. Seakan-akan bisa saya mengontrol. Nah, tapi kalau guru lain yang masuk kacau lagi. Nah, seperti itu. Itu istilahnya kesalahan saya waktu itu ya. Jadi istilahnya mereka itu patuh hanya dengan wali kelasnya aja, tapi tidak dengan guru-guru yang lain. Itu yang lebih bahaya ya, yang lebih bahaya. Tidak banyak kejadian-kejadian apa yang mungkin tidak bisa guru-guru lain kontrol seperti itu. Mungkin aku pemarahku, mungkin daya hidup misalnya murid yang lain misalnya kayak gitu kan, selalu tidak nyaman kita
lihat nanti akan datang gitu. Nah jadi saya itu mengajak anak-anak yang melakukan kesalahan dipanggil aja, itu ya, jangan dibentak ya, karena itu terekam nanti, jangan disalahkan, karena mereka mungkin nanti kalau ibu ini marahin aku, bapak ini marahin aku, jadi mereka pokoknya aku benci dengan bapak ini. Biasanya seperti itu. Kita tidak tahu dalam hati anak-anaknya. Mereka jadi ada kepahitan, ada dendam, ada apa. Ajak mereka ya, kasih tahu dengan anak tersebut begitu. Nggak apa-apa kamu berbuat salah itu, nggak apa-apa. Tapi tanyakan. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk daripada itu. Sebenarnya ya. Terus begini, kira-kira gunanya untuk apa? Ditanya. Ditanya. Bikin anak tersebut berpikir. Nah sekarang gini, kamu itu meyakini itu adalah perbuatan yang seperti apa? Tanya. Itu baik tidak? Tidak bu. Jadi harus seperti apa? Jadi dia yang melontarkan dari mulutnya. Maunya kamu seperti apa? Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Sama dengan kita juga, orang dewasa juga seperti itu. Kadang-kadang begini, orang dewasa itu merasa dirinya paling benar. Ya, mungkin anak-anak itu kayaknya mamaku nih nggak tahu aku kepengennya seperti itu. Tapi mamanya bilang begini, aku maunya kamu itu menjadi dokter. Tapi ternyata dia apa? Dia tuh sukanya seni. Sehingga kita tuh selalu membutuhkan begini ya ibu pak. Selalu melihat dari sisi kekurangan. Dia itu tidak senang matematika. Jadi selalu saja diintimidasi anak itu. Padahal dia itu senang seni loh. Kenapa? Tidak kita menunjukkan seninya. Kadang-kadang kita seperti itu, sehingga mungkin nanti ada penyesalan, mungkin begitu ya. Tetapi kalau ada anak-anak yang mau dari dirinya, kayaknya ibu Sri bilang si Rita maunya jadi polisi ya, akan datang seperti itu, jadi polisi misalnya. Kita dukung saja lah begitu. Tapi memang kalau misalnya kita tidak mampu, juga kan kita kasih pengertian. Karena anak-anak itu juga kalau dikasih pengertian juga akan ini apa ya, akan mengerti lah begitu ya. Nah kemudian apa namanya, ada juga kata-katanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia marah dengan temannya karena dia melindungi botol minumnya. Ada temannya bangga, dia kan melindungi begitu ya, seperti itu. Nah maka kita akan membuat keyakinan di kelas. Mungkin bisa dipraktekkan ya ibu bapak di kelas, supaya mungkin anaknya tidak ribut, anaknya tidak apa namanya di kelas. Jadi ingat ya, memang harus didengung-dengungkan. Saya itu juga kalau punya murid yang banyak harus saya absen satu-satu. Jadi dari Perpulusiho itu saya hafal namanya. Walaupun sekarang itu sudah lupa ya, saking lamanya. Disebut satu-satu. Disebut. Bayangin 21 siswa laki-laki, sisanya perempuan dari 40. Itu semuanya luar biasa isinya. Seperti ya namanya anak-anak kota kan biasanya apa namanya anak-anak kota kan mungkin cuma di rumah aja gitu kan. Jadi sehingga keluar dari rumah mereka sepertinya bebas, sehingga mereka mengeluarkan kebebasan mereka itu di sekolah ya. Saya itu punya pengalaman, ada juga muridnya setengah semester itu berdiri di depan pintu, tidak mau, namanya kelas 1 kan harus diajak orang tuanya itu duduk di depan pintu seperti itu ya. Jadi saya berpikir merefleksikan diri, mungkin saya sebagai guru mungkin yang terlalu keras, mungkin dia tidak berani begitu ya. Selama kurang lebih semester ya. Ada juga murid saya juga dia tidak mau, kurang lebih sekitar 3 bulan kelas 1 itu karena ada kakaknya di kelas 5, jadi dia belajarlah di kelas 5. Seperti kata kita, kamu pulang aja nggak usah sekolah. Makin tambah dia nggak mau masuk kelas ya. Jadi dibujuk, dirayu selama 3 bulan itu akhirnya seperti rumah sendiri sekolahnya begitu ya. Jadi anak-anak itu kalau dibentak, dipaksa, kayaknya agak tambah keras begitu anak-anak. Maka ada tadi menggunakan keyakinan. Sebenarnya kalau kita mengontrol tidak ya. Mungkin dia memang kita terlihatnya bisa mengontrol, tapi itu hanya ilusi saja ya. Kita bisa mengontrol anak-anak kita. Hanya kita beri pengertian dan menyentuh 5 kebutuhan mereka tadi ya. Ada 5 kebutuhan ya. Kebutuhan hidup ya, tadi lapar, ngantuk, kemudian rasa kasih sayang, diterima, kebebasan dan kesenangan ya. Mungkin kita juga kalau secara pendidikan mungkin kita lebih mengerti ya anak-anak kita bagaimana seharusnya kita menempatkan anak-anak kita. Namun juga istilahnya kita membentuk ya. Untuk yang terakhir sebenarnya kami itu belajar yang
yang pertama itu di modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara bilang begini. Kalau kita bilang anak-anak negeri itu seperti kertas kosong. Ada pernah dengar tidak ibu bapak? Seperti kertas kosong yang kita lukis. Ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara tidak. Anak-anak itu sudah dibentuk oleh yang di atas. Tinggal kita menebalkan. Ya, kita menebalkan laku mereka. Sehingga ibaratnya ada promosi yang itu Malika, apa namanya, kecap. Pernah lihat promosi kecap? Saya katanya gitu, apa namanya, rawat seperti anak sendiri. Sama dengan murid kita juga ya. Ibaratnya ini adalah sawah atau ladang. Jadi kita rawat, kita siang, kita berpupuk, ya, itu dengan anak-anak kita. Begitu. Sama juga dengan anak-anak kita di rumah juga seperti itu. Bagaimana merasa ya punya anak di rumah begitu ya, 5 kebutuhan itu dipenuhi. Nah, begitu kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ya, bahwa kita itu tidak melukis, tetapi menebalkan yang sudah ada ya. Tidak ya, mereka sudah memang diciptakan. Karena begini juga, sama kita yang mau pengen anak laki-laki, pengen anak perempuan. Karena kita kan tidak tahu itu bahwa itu bisa dari kromosom kita sudah bisa kita minta laki-laki dengan perempuan. Mau minta kembar juga boleh. Ya, hanya saja kalau kita yang hamil itu karena alami ya, mungkin bapak ibu alami ya, karena alami, memang sudah diberikan oleh Tuhan. Padahal kita itu sudah sebelum dibentuk ada kromosom bapak dan ibu itu, dia ini akan seperti laki-laki, seperti perempuan, itu dari sananya. Jadi sehingga mereka lahir ke dunia, kita tinggal menebalkan saja. Ya, apakah lingkungannya seperti apa, ya, gitu ya. Kemudian di rumah seperti apa, kita tinggal menebalkan. Nah, jadi budaya-budaya positif tersebut tuh perlu juga kita tuangkan selain di rumah juga di sekolah, ya. Bisa kita pelajarin, nanti bisa kita terapkan di kelas kita. Sama juga kalau kita punya anak-anak kecil, bikin kayak bukan peraturan ya, keyakinan. Seperti tadi, kayaknya aku ini mau keluar harus pakai masker. Begitu. Aku ini pukul 7 misalnya malam itu harus di rumah karena aku mengerjakan tugas-tugasku. Bukan oleh karena aku ini harus pukul 7 oleh karena mamaku ini marah, karena mamaku ini, papaku ini sudah menunggu aku di depan pintu. Bukan begitu motivasinya. Kebanyakan seperti itu. Karena kalau saya dengar Dewi senang, jadi malah pernah belajar gitu. Iya. Ya mungkin anak malam silakan. Itu. Nanti aku bilang kalau mau belajar tuh nggak usah sampai disuruh. Betul. Dari hati kamu sendiri kamu mau ingin belajar. Iya betul. Jangan ibu mama marah, jangan ibu papa marah. Iya. Sehingga sekarang lumayan kita nggak ada kata-kata yang seperti itu lagi yang keluar. Iya. Jadi istilahnya sudah ada kesadaran. Iya. Tidak usah menunggu dimarahin. Iya. Kadang-kadang kita juga begitu menunggu dimarahin. Mamahku belajar. Iya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua ya menunggu dimarah. Iya. Sama juga kita dengan itu menunggu. Maaf ya ibu ya, ibu kepala sekolah. Menunggu ibu kepala sekolah yang memanggil kita. Mungkin ini tidak menafik ya. Saya juga begitu. Nunggu nanti jatah. Nunggu dipanggil. Padahal kalau kita punya kesadaran, keyakinan, nggak usah ditunggu, nggak usah dipanggil, nggak usah nunggu kita tuh diinstruksi oleh bapak. Bertanggung jawab. Betul sekali. Nah, kita di kelas juga begitu. Nanti kita bisa bawa anak-anak. Nah, jadi kalau saya begini ya, apa namanya, pakai ini ya, pakai apa nih namanya stick ini kan bisa ditempel. Jadi anak-anak itu ya dikasih satu-satu, ya, buat di sana keyakinan kelas. Kamu mau belajarnya seperti apa? Misalnya saya belajarnya apa namanya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Tempel di ini. Ingat ya, masih ingat. Memang itu harus tiap hari loh dikasih tahu. Tidak instan. Kemudian anak si A misalnya mau belajarnya seperti apa? Saya hadir tepat waktu. Ada saya lihat anak-anak yang sudah lewat 10 menit. Ya kan? Yang 10 menit. Nanti itu dia ingat, mama aku tadi di sekolah dikirimi loh misalnya gitu. Tadi kami menulis tentang supaya aku tidak terlambat lagi. Mungkin orang tuanya akan cepat mengatakan. Atau mungkin begini ya, saya tidak mengganggu teman lagi. Saya misalnya menghafal perkalian, karena dia punya